Di kopi ini seperti masa lalu kita, segala kebenaran yang sudah ditanamkan dunia melalui kehidupan kita itu seperti kopi ini. Namun sebelum saya menuangkan kopi ini, saya ingin cerita tentang satu hal, yaitu Tuhan itu berfirman, tinggal di dalamku dan aku di dalammu. Seperti misalnya contoh, kita itu ibarat kita itu seperti botol kopi ini. Kita itu bisa tinggal di dalam Tuhan, bisa, tanpa kita mengalami Tuhan di dalam kita. Yaitu seperti misalnya kopi, botol kopi ini yang tutupnya masih tertutup rapat ini, saya masukkan ke sebuah akuarium. Jadi botol ini bisa berada di dalam sebuah akuarium, bisa. Tapi apakah air akuariumnya masuk ke dalam botol kopi ini? Jawabnya tidak. Sama, tutupnya tidak dibuka. Jadi dari sini kita tahu bahwa tidak sedikit orang Kristen yang memiliki itu terhambat di sini, yaitu tidak membuka tutupnya. Lalu apakah yang dimaksud dengan tidak membuka tutupnya ini? Yang dimaksud dengan tidak membuka tutupnya itu adalah orang yang mempunyai sikap hati seperti gelas penuh. Nah, sikap hati yang sudah seperti gelas penuh itu, kalau istilah saya adalah menyatakan atau menganggap bahwa dirinya itu sudah penuh, sudah betul. Seperti misalnya, contoh sudah penuh itu seperti ini, kayak sebuah angkot atau sebuah bus gitu. Kemudian diisi, kemudian kondektornya bilang udah penuh. Kemudian ada yang mau masuk lagi. Kira-kira diisi di depan pintu nggak? Enggak. Bahkan yang ada pintunya ditutup sudah. Sehingga orang yang mau masuk pun sudah tahu nggak bisa masuk. Dan inilah yang berbahaya. Ini harus dihindari oleh setiap orang Kristen. Kita jangan sampai punya pemikiran, pengertian yang sudah penuh itu. Nah, mari kita sekarang kita buka tutupnya. Di sini saya akan memperagakan tentang proses pemurnian itu. Mengapa saya memakai kopi sebagai ilustrasi peragaan saya? Yaitu supaya saudara-saudara semua tahu bahwa dosa itu benar-benar hitam seperti kopi di mata Tuhan. Dan ini seperti bejana hati kita yang sebelum kenal Tuhan, itu isinya hitam. Nah, pada saat kita terhubung dengan aliran air hidup itu secara prakteknya seperti ini ilustrasinya. Jadi air hidup dituangkan terus-menerus, akan tumpah dan tumpah terus, dituang terus, tumpah sampai suatu saat kopinya akan keluar semua dan digantikan dengan air jernih. Dan inilah proses yang harus terjadi pada setiap kita, pada setiap orang percaya. Kenapa Tuhan Yesus menawarkan air hidup? Setelah saya tuang, mari kita lihat. Kopinya sudah hampir tidak ada, yang digantikan dengan air jernih.
Demikian ini proses yang harus terjadi. Kenapa Tuhan Yesus menawarkan air hidup kepada setiap orang percaya? Dan bagaimana cara prakteknya tentang proses ini? Oke, mari kita buka dari Injil Yohanes pasal 4 ayat 10. Saya bacakan aja ya, karena pendek, cuma satu ayat aja, jadi saya bacakan. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berikanlah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Jadi pada sore hari ini saya ingin sharing tentang air hidup. Dan memang ini sesuatu yang percakapan Yesus dengan perempuan Samaria yang nggak nyambung kalau kita renungkan. Yang Tuhan bicara tentang air hidup, sedangkan perempuan Samaria berbicara tentang air yang dari sumber Yakub. Sehingga itu sebenarnya percakapan yang nggak nyambung. Tetapi Tuhan di sini menawarkan air hidup. Dan mari kita cari tahu apa penjelasan Alkitab tentang air hidup itu. Mari kita buka dari Injil Yohanes ayat pasal 7 ayat 37 sampai 44. Kalau di Alkitab saya ada perikopnya, judulnya air sumber hidup. Sudah semua? Oke, saya bacakan. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan." Jadi yang dimaksud di sini oleh Alkitab dijelaskan bahwa air hidup itu adalah Roh Kudus. Dan seperti yang kita tahu bahwa Yesus, melalui kematian Yesus mati di atas kayu salib, kemudian bangkit di hari ketiga, kemudian hari ke-40-nya Tuhan Yesus naik ke surga. Dan setelah itu Tuhan Yesus berfirman bahwa aku harus naik supaya Roh Kudus turun. Dan inilah yang sudah Yesus kerjakan dari hidup setiap kita, yaitu Tuhan Yesus sudah memberikan Roh Kudusnya kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, saya hari ini akan membahas tentang ada 3 tahap tentang air hidup ini. Yaitu yang tahap pertama adalah keterhubungan dengan sumber. Yang kedua adalah pemurnian, tahap pemurnian. Dan yang ketiga adalah tahap melimpah, yaitu overflow kalau bahasa Inggrisnya. Nah, saya akan memulai dari keterhubungan dengan sumber. Keterhubungan dengan sumber itu caranya semua kita yang di sini pasti sudah lewat itu, yaitu kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan melalui kematian Tuhan Yesus, kita diperdamaikan dengan Bapa. Manusia yang selama ini menjadi seteru Allah. Karena semua orang yang sudah jatuh dalam dosa itu menjadi seteru Allah. Dan melalui kematian Yesus, kita diperdamaikan dengan Tuhan, sehingga itu adalah membuka kembali hubungan. Jadi kita sudah secara otomatis pada saat kita terima Yesus, kita tuh Tuhan Yesus memberikan kepada kita Roh Kudusnya. Dan Roh Kudusnya itulah yang disebut dengan air hidup. Namun sebelum saya melangkah ke sini, saya ingin membahas terlebih dahulu tentang apa itu dosa dan pertobatan. Mengapa demikian? Karena sepanjang pengalaman saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah sangat hafal dengan tentang dosa, apa itu dosa dan apa itu pertobatan.
karena itu pasti sudah dibahas pada saat sebelum baptis. Dosa itu, kebanyakan orang itu kalau kita ngomong dosa, saya sering ketemu dengan pernyataan dari orang-orang yang saya pernah temuin bahwa dosa itu kan istilahnya yang simpel melanggar 10 perintah Allah. Yang simpel, bagi orang yang simpel ya, itu melanggar 10 perintah Allah. Dan selama hidupnya orang-orang, saya tidak pernah melanggar, saya tidak pernah mencuri, saya tidak pernah membunuh, saya tidak pernah ini dan itu dan lain sebagainya. Bahkan selama hidupnya sering melakukan kebaikan ke orang lain. Dan dari situ orang itu merasa, aku ini nggak salah. Padahal kita harus kembali kepada pengertian dosa itu sendiri, yaitu dosa itu menurut yang tertulis di Alkitab di bahasa Yunani adalah hamartia. Hamartia itu adalah digambarkan seperti orang memanah pada sebuah sasaran. Sasaran itu ada titik di tengah, dan kalau titik tengah itu tidak kena tepat di tengah, itu namanya meleset dari sasaran. Itulah hamartia. Dan yang menentukan hamartia itu siapa? Manusia atau Tuhan? Yang menentukan dosa atau tidak itu manusia atau Tuhan. Dan yang sering saya lihat, yang saya temui salah kaprah hingga saat yang sampai saat ini saya masih dengar, manusialah yang menganggap, menurut saya tidak dosa. Padahal kita harus kembali kepada realita Tuhan yang kita sembah. Realita Tuhan, yaitu realita Tuhan apa? Bahwa Tuhan itu Maha Kudus. Tuhan itu Maha Kudus. Kita harus ingat bahwa Adam yang dibilang manusia pertama yang jatuh dalam dosa, itu sebenarnya dosa yang dilakukan itu dosa apa sih? Dosa membunuh, berzina, atau dosa yang berat yang lain? Enggak loh. Adam itu hanya melanggar pilihan makanan saja. Tuhan cuma pesan, Adam, dari semuanya ini kamu boleh makan semua, kecuali ini loh, kamu jangan makan. Hanya melanggar pilihan makanan. Tapi gara-gara melanggar pilihan makanan saja Adam diusir. Dan saya bertanya dalam hati saya, apakah Adam itu sebelumnya sudah pernah melanggar? Enggak. Sudah dikasih peringatan belum sama Tuhan? Enggak kan, sekali melanggar langsung diusir. Kenapa demikian? Karena Adam itu hidup dalam realita kemahakudusan Tuhan. Jadi kemahakudusan Tuhan itu harus kita pahami bahwa ada satu sifat di sana, yaitu kesempurnaan. Sebagaimana tadi yang digambarkan tentang anak panah yang harus tepat kena di tengah sasaran, itu berbicara tentang kesempurnaan. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang sempurna. Tuhan yang istilahnya menghendaki apa yang Tuhan mau, itulah yang jadi. Demikian juga pengertian dosa adalah segala sesuatu yang tidak seperti yang Tuhan mau. Sesuatu yang menyimpang dari kehendak Tuhan, itulah dosa. Cuman ada yang ditulis dengan jelas dan ada yang ya mungkin kita perlu merenungkan barusan kita ngerti lagi lebih dalam. Contoh, saya ingin memberikan ilustrasi kepada saudara-saudara semuanya tentang bagaimana memahami tentang kehendak Tuhan dan atas setiap kita. Bukankah setiap kita ini adalah setelah kita terima Yesus, kan kita dirayakan untuk memanggil Tuhan sebagai Aba, Bapa. Kita dirayakan menjadi anaknya. Nah, demikian juga bagi Bapak dan Ibu semua yang sudah punya anak. Saya ingin tanya, mungkin ada beberapa yang punya anak yang nurut sama orang tua, yang misalnya dibilang anak baik lah, yang nggak pernah bikin masalah gitu. Tapi saya tanya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu,
Apakah tidak pernah orang tua itu marah sama anaknya? Pasti pernah. Apakah pernah orang tua mukul anaknya? Pasti pernah. Dari situ saja kita tahu bahwa dari orang tua saja itu mempunyai satu pengharapan, satu keinginan untuk terjadi, untuk anaknya lakukan. Dan itu yang orang tua dan anak itu ketemu tiap hari. Ketemu tiap hari, dan bahkan dari bayi sudah dihitungin, sudah diajak ngobrol, kasih tahu begini begitu, jangan gini anak, jangan begitu ya anak, gini. Namanya anak saja, tetap ada satu kali mereka tetap membuat kesalahan. Dari situ saja kita harusnya tahu antara orang tua dan anak saja yang setiap hari ketemu. Anak saja belum tentu bisa nurut 100% ke orang tuanya. Padahal kembali lagi, ukuran Tuhan itu 100%. Maunya Tuhan 100%. Kemahakudusan Tuhan itu menuntut 100%. Dari mana kita tahu 100%? Kalau Bapak dan Ibu pernah mempelajari tentang bait suci di masanya Salomo, di masanya Tuhan Yesus, juga sebelum Tuhan Yesus, itu kan disebutkan bahwa ada ruang Maha Kudus. Kan dibagi 3, ruang halaman, ruang kudus, dan ruang Maha Kudus. Nah, di ruang Maha Kudus ini yang boleh masuk hanya imam besar, dan itu pun hanya 1 tahun sekali. Dan menurut proses yang harus dilakukan, yang harus dilalui oleh imam besar itu harus berpuasa 40 hari. Dan sama 40 hari itu benar-benar harus menjaga hati, menjaga semuanya, jangan sampai berbuat dosa. Bahkan menurut literatur yang saya baca, beberapa hari sebelumnya itu imam besarnya pun nggak berani tidur. Kenapa demikian? Karena takut berbuat dosa dalam mimpi. Kenapa? Karena bila mana imam besar itu masuk ke ruang Maha Kudus dan didapati Tuhan ada dosa, maka imam besar itu akan mati seketika di situ. Itulah ukuran Maha Kudus, kemahakudusan Tuhan. Dan kenapa kok saya menjelaskan tentang kemahakudusan pada sore hari ini? Karena saya mengingatkan kepada saudara-saudara sekalian bahwa ukuran inilah yang akan dipakai Tuhan pada saat nanti setiap kita pulang, dan pada saat kita nanti menghadapi pengadilan Tuhan. Itu kita akan menghadapi pengadilan dalam realita kemahakudusan Tuhan. Yaitu kita berhadapan dengan Tuhan muka dengan muka. Dan itu adalah realita kemahakudusan Tuhan. Sehingga setiap orang yang merasa yang penting aku sudah terima Tuhan Yesus, yang penting saya tidak merugikan orang lain, saya baik-baik saja. Bahkan saya sering dengar ada orang yang bilang gini, jadi Kristen itu nggak usah fanatik. Pokoknya ke gereja, kamu nggak usah melakukan, misalnya kamu nggak jahatin orang, kamu nggak begitu, udah cukup. Pertanyaan saya, apakah seperti itu maunya Tuhan? Nah, marilah kita masuk kepada pembahasan tentang proses air hidup. Jadi kita masuk kepada proses air hidup itu, yaitu langkah pertama kita tahu yang seperti tadi saya sebutkan, yaitu terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu kita sudah terhubung. Nah, sebelum itu menerima Tuhan Yesus, kita juga harus ingat bahwa di Alkitab dijelaskan sebelum Tuhan Yesus muncul itu didahului oleh pelayanan Yohanes Pembaptis. Dan Yohanes Pembaptis itu adalah dibilang sebagai suara yang berseru-seru di padang gurun, dan dibilang sebagai pembuka jalan bagi pelayanan Yesus. Nah, kenapa kok disebut sebagai pembuka jalan? Karena Tuhan Yesus itu butuh orang-orang yang sudah menyadari bahwa dirinya itu berdosa. Makanya Tuhan Yesus itu, kalau kita perhatikan dalam pelayanannya, Tuhan Yesus itu
lebih banyak mendatangi orang-orang yang berdosa. Kenapa? Karena orang yang berdosa sudah tahu benar bahwa dirinya berdosa. Nah, sedangkan orang-orang seperti orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat, mereka tidak merasa dirinya tidak berdosa. Aku ini sudah benar. Aku ini sudah melakukan firman. Aku ini tidak berdosa ya. Misalnya alias bilang kasarnya begini, aku ini nggak butuh Tuhan. Dengan kondisiku sendiri, dengan kebenaranku sendiri ini aku bisa selamat. Dan apakah demikian? Nah, ini kembali lagi kepada ilustrasi saya tadi tentang orang tua dan anak tadi. Dan bahkan tentang hubungan orang tua dan anak, itu ada hal yang kadangkala anak nggak ngerti loh kalau anak itu berbuat dosa sama orang tuanya. Yaitu apa? Orang tua itu nggak semuanya, misalnya nggak tentang misalnya anaknya melakukan sesuatu yang yang misalnya mendukakan hati orang tua, belum tentu orang tua itu ngomong, nah kamu itu salah, kamu itu bikin sakit hati orang tuamu, kamu itu bikin enggak loh. Kadang-kadang orang tua itu cuma diem aja. Kadang-kala orang tua itu batin. Pernah nggak ada bapak ibu di sini yang pernah ngalami itu sama anak berbuat salah, kemudian orang tua nggak negur tapi batin. Pernah nggak? Nah, Tuhan juga demikian. Belum tentu Tuhan itu selalu ngomong kamu salah begini-begini, tapi tetap mendukakan hati Tuhan, itu adalah dosa. Jadi hati-hati. Orang itu, walaupun kita ini sebagai orang yang sudah percaya pun, dalam melangkah itu Tuhan, itu kita tetap sangat membutuhkan namanya kasih karunia Tuhan. Kita tetap butuh juru selamat. Karena kita ini nggak sempurna dalam perjalanan kita mengiring Yesus. Pasti ada kalanya kita jatuh. Dan pada saat kita jatuh, kita butuh Tuhan Yesus. Nah, itulah tadi tentang pertobatan dan pentingnya pertobatan. Karena jangan sampai kita itu terima Tuhan Yesus dengan pengertian pertobatan yang kurang akurat. Karena itu akan menjadi hambatan yang cukup besar dalam kita bisa menerima Tuhan Yesus. Dan sebentar saya akan memberikan sebuah ilustrasi tentang hal ini. Tapi mari kita masuk kepada keterhubungan. Nah, setelah kita terima Tuhan Yesus, maka langkah selanjutnya adalah kita terima baptisan Roh Kudus. Karena kita tahu menurut Alkitab, baptisan air adalah baptisan Yohanes. Baptisan air itu adalah tanda pertobatan. Nah, sedangkan Tuhan Yesus dibilang sama Yohanes, Yesus membaptis dengan Roh Kudus. Dan bagi setiap kita, baptisan Roh Kudus itu yang umum itu ditandai dengan bahasa lidah. Namun itu tidak mutlak demikian. Karena bagi beberapa denominasi yang tidak mengakui bahasa lidah, mereka pun, apakah kita bisa bilang mereka tidak terima Roh Kudus? Nah, lalu kemudian pertanyaannya adalah, apakah tandanya orang itu sudah terhubung? Jadi keterhubungan itu terdiri dari dua poin. Yaitu poin pertama yang paling penting adalah Tuhan Yesus membukakan kembali hubungan kita dengan Tuhan. Itu yang poin pertama. Tapi poin kedua adalah bagian kita, apakah kita merespon hubungan yang sudah dibukakan itu. Dan keterhubungan itu ditandai dengan namanya komunikasi. Ya, seperti kita membangun hubungan dengan orang. Hubungan itu pasti ditandai dengan komunikasi. Dan komunikasi ini secara praktek adalah bentuk saat teduh yang kita lakukan secara pribadi di masing-masing kehidupan kita. Nah, saat teduh ini wajib kita lakukan karena itu hubungan pribadi. Dan hubungan pribadi itu berbeda dengan kita waktu kita bersekutu di sini datang rame-rame. Ya kan, misalnya simpel aja lah. Misalnya bagi yang
bapak-bapak dan ibu-ibu udah lewat masanya, tapi yang bagi yang masih remaja, mereka kan pasti tahu tentang PDKT dengan lawan jenis. Nah, pada saat PDKT, kalau ingin punya hubungan pribadi, itu datang sendiri atau datang rame-rame? Ya, datang sendiri. Demikian juga kita wajib memiliki hubungan pribadi kita, membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan melalui saat teduh pribadi di rumah. Dan itulah yang membuat kita memiliki keterhubungan dengan Tuhan. Dan itulah namanya keterhubungan dengan sumber. Nah, setelah itu, apakah tandanya ada tandanya enggak? Kalau orang itu sudah terhubung atau tidak? Ada. Yaitu pada saat kita mengalami keterhubungan, pada saat Roh Kudus sudah menerangi pikiran kita, maka asalnya Alkitab itu yang kita baca, kok kayaknya ceritanya ini kok aku enggak ngerti ya. Kok kayaknya kok begini ya, kok begitu. Pada saat Roh Kudus menerangi pikiran kita, maka tiba-tiba cerita di Alkitab itu seperti nyata, seperti oh ceritanya begini toh, oh seperti ini toh. Jadi gitu, saudara-saudara. Dan pada saat kita merenungkan firman, membaca ini, tiba-tiba ada yang kok berbicara kuat di hati saya. Itulah tanda-tanda keterhubungan itu. Dan setelah keterhubungan, kita masuk kepada pemurnian. Nah, sebentar ya, saya minta waktu sebentar untuk mempersiapkan alat peraga saya. Jadi alat peraga saya itu seperti ini. Saya akan menuangkan ini kopi, saya pakai kopi saja. Jadi semua yang di kopi ini seperti masa lalu kita, segala kebenaran yang sudah ditanamkan dunia melalui kehidupan kita, itu seperti kopi ini. Namun sebelum saya menuangkan kopi ini, saya ingin cerita tentang satu hal, yaitu Tuhan itu berfirman, tinggal di dalamku dan aku di dalammu. Seperti misalnya contoh, kita itu ibarat kita itu seperti botol kopi ini. Kita itu bisa tinggal di dalam Tuhan, bisa, tanpa kita mengalami Tuhan di dalam kita. Yaitu seperti misalnya kopi, botol kopi ini yang tutupnya masih tertutup rapat ini, saya masukkan ke sebuah akuarium. Jadi botol ini bisa berada di dalam sebuah akuarium, bisa. Tapi apakah air akuariumnya masuk ke dalam botol kopi ini? Jawabnya tidak. Sama, tutupnya tidak dibuka. Jadi dari sini kita tahu bahwa tidak sedikit orang Kristen yang memiliki itu terhambat di sini, yaitu tidak membuka tutupnya. Lalu apakah yang dimaksud dengan tidak membuka tutupnya ini? Yang dimaksud dengan tidak membuka tutupnya itu adalah orang yang mempunyai sikap hati seperti gelas penuh. Nah, sikap hati yang sudah seperti gelas penuh itu, kalau istilah saya adalah menyatakan atau menganggap bahwa dirinya itu sudah penuh, sudah betul. Seperti misalnya, contoh sudah penuh itu seperti ini, kayak sebuah angkot atau sebuah bus gitu. Kemudian diisi, kemudian kondektornya bilang udah penuh. Kemudian ada yang mau masuk lagi. Kira-kira diisi di depan pintu enggak? Enggak. Bahkan yang ada pintunya ditutup sudah. Sehingga orang yang mau masuk pun sudah tahu nggak bisa masuk. Dan inilah yang berbahaya. Ini harus dihindari oleh setiap orang Kristen. Kita jangan sampai punya pemikiran, pengertian yang sudah penuh itu. Nah, mari kita sekarang kita buka tutupnya. Di sini saya akan memperagakan tentang proses pemurnian itu.
Mengapa saya memakai kopi sebagai ilustrasi peragaan saya? Yaitu supaya saudara-saudara semua tahu bahwa dosa itu benar-benar hitam seperti kopi di mata Tuhan. Dan ini seperti perjalanan hati kita yang sebelumnya, sebelum kenal Tuhan, itu isinya hitam. Nah, pada saat kita terhubung dengan aliran air hidup, itu secara prakteknya seperti ini ilustrasinya. Jadi air hidup dituangkan terus-menerus, akan tumpah dan tumpah terus, dituang terus, tumpah sampai suatu saat kopi ini akan keluar semua dan digantikan dengan air jernih. Dan inilah proses yang harus terjadi pada setiap kita, pada setiap orang percaya. Kenapa Tuhan Yesus menawarkan air hidup? Setelah saya tuang, mari kita lihat. Kopinya sudah hampir tidak ada, yang digantikan dengan air jernih. Demikian ini proses yang harus terjadi. Kenapa Tuhan Yesus menawarkan air hidup kepada setiap orang percaya? Dan bagaimana cara prakteknya tentang proses ini? Jadi prosesnya itu demikian, saudara-saudara. Pada saat kita memiliki saat teduh, kita membaca firman, maka segala kebenaran-kebenaran yang selama ini, yang sebelum kita terima Tuhan Yesus, yang sudah ada di pikiran kita, di hati kita, itu akan digantikan oleh kebenaran Tuhan. Dan itu proses itu membutuhkan yakni proses pemurnian itu. Misalnya kita misalnya dikasih tahu selama ini, misalnya saya pernah dengar ada cerita ya, saya nggak mengalami sendiri. Jadi ada satu orang waktu kecil, dia itu dibully sama temennya di sekolahan. Kemudian dia ngaku sama kakeknya itu seorang angkatan laut. Lalu kakeknya ngajarin sama anaknya, sama cucunya, kamu jangan mau digituin, balas, kamu pukul lebih keras. Jangan pulang kalau kamu nggak pukul itu temenmu, dia kapok. Jangan sampai kamu digituin lagi. Nah, itu yang diajarkan kakeknya. Tapi pada saat terima Tuhan Yesus, apakah Tuhan Yesus bilang, kamu dipukul, kamu pukul balik? Enggak. Nah, pada saat itulah mulai kebenaran-kebenaran yang lama itu dikeluarkan. Dan apalagi kita tahu kebenaran yang selama ini kita dapat dari hidup kita yang lama itu disebut sebagai preposisi yang sudah tertanam kuat di pikiran kita. Dan itulah yang harus digantikan dengan kebenaran-kebenaran Tuhan. Dan tandanya, apa tandanya terjadi proses pemurnian ini? Nah, saya mau menceritakan tentang contoh seperti kita menahan misalnya Tuhan nggak suka kita marah. Misalnya saya dulu itu marah, saya gampang emosi. Nah, pada saat saya belum kenal Tuhan, kalau saya marahnya saya puas-puasin. Semua saya jadikan pelampiasan. Bahkan yang nggak ikut salah pun bisa kena. Pokoknya benar-benar udah stuck. Saya puas-puasin ke marah. Pokoknya semua udah, yang di rumah, orang tua saya, semua kena. Apalagi yang statusnya di bawah saya, itu waktu itu punya karyawan, punya apa, pasti kena semua dulu. Nah, pada saat saya terima Tuhan Yesus, sudah kenal kebenaran firman, diingetin,
untuk mengendalikan emosi. Suatu saat misalnya marah, masih marah, tapi begitu marah kayak ada yang berbicara di hati saya. Katanya mau ikut Tuhan, mau menjadi pelaku firman, katanya udah mau nggak marah lagi. Misalnya pada saat kita baca firman itu kita berjanji, oh Tuhan aku mau jadi orang yang bukan pemarah. Dan kita doa sama Tuhan, mampukan saya untuk jadi orang yang sabar Tuhan. Dan kita tahu, dan saya yakin saudara-saudara semua tahu punya pengalaman ini. Justru pada saat kita berdoa itu, apa yang terjadi? Tuhan kirimkan orang yang bikin kita marah. Nah pada saat itulah kita diuji. Nah pada saat kita diuji itu ada yang mengingatkan di pikiran kita. Kamu sudah doa loh, kamu bilang kamu mau jadi orang sabar loh. Nah pada saat diingatkan itu kita akan berusaha untuk ngerem marah kita. Kayak orang mobil itu udah ngebut kita rem. Oh ya nggak boleh ngebut kita rem. Dan kita tahu bahwa prosesnya itu nggak bisa instan sekali jadi. Dan prosesnya itu kita akan, kalau misalnya belum lulus sekali, kita akan diberikan lagi berikutnya. Tapi pada saat kita diberikan berikutnya, maka kita akan remnya itu makin lama makin pakem. Bahkan kita bisa ngerem sebelum marah itu keluar. Baru gitu mulai misalnya darah naik ke ubun-ubun, udah gini, kita udah ingat Tuhan nggak boleh marah. Kemudian kita bisa turun lagi gitu. Nah itulah proses pemulihan itu di situ. Dan yang ketiga adalah proses overflow atau melimpah, meluap. Yaitu pada saat sebenarnya proses meluap itu sudah terjadi diawali pada saat pemurnian itu. Tapi yang saya maksud dengan meluap yang di sini adalah di mana yang lama itu sudah tidak lagi ada. Sehingga pada saat dituang itu tinggal yang meluap itu air jernihnya itu aja, air hidupnya itu. Dan itulah yang dinamai dengan buah roh. Pada saat yang murni itu mengalir, itulah buah roh. Dan buah roh itulah yang bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Jadi tahap pertama keterhubungan kita sendiri yang tahu. Tahap kedua pemurnian kita tahu sendiri. Tapi ke tahap ketiga kita tidak boleh, nggak bisa dan nggak boleh ngeklaim kita tahu sendiri. Enggak. Yang tahap ketiga ini adalah kita perlu masukan dari orang-orang di sekitar kita. Kita lihat respon orang-orang sekitar kita. Apa yang mereka rasakan? Apa yang meluap dari hati kita sudah murni belum? Inilah yang disebut dengan proses meluap itu. Dan saya mau menutupnya dengan peringatan Tuhan tentang kapak yang sudah ditaruh di bawah, yang pada akar, yang Tuhan sudah sediakan pada akar. Dan Tuhan berfirman bahwa Bapakku itu pengusaha kebun anggur, dan yang tidak berbuah akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Kenapa kok demikian Tuhan lakukan? Karena saya begini, saudara-saudara, bahwa dalam proses ini tadi yang kita tadi lihat, dan terutama dalam proses pemurnian, semua itu bisa terjadi. Itu ada unsur pilihan kita. Kita selalu dihadapkan pada pilihan. Pada saat kita misalnya manusia lama kita, saya misalnya disenggol orang, marah, rasanya mau marah. Misalnya nyetir mobil ke sini, ada yang mepet saya. Manusia lama saya ingin pepet balik. Kalau perlu saya potong. Kalau mungkin saya nggak bisa mengendalikan emosi saya berhentiin. Kemudian dan seterusnya lah. Itu manusia lama. Tapi pada saat saya mengalami itu, kalau saya ingat firman Tuhan, disitulah saya diminta oleh Tuhan untuk memilih. Kamu pilih
manusia lamamu atau kau memilih tuh apa yang katanya Tuhan? Disinilah proses kemurnian itu berbicara soal pilihan yang kita lakukan. Dengan demikian pada saat kita memilih yang selalu pilih Tuhan, apa katanya Tuhan, kita pilih selalu apa katanya Tuhan, maka suatu saat kita akan mengalirkan air yang murni yang bisa dirasakan oleh orang-orang sekitar kita. Dan disinilah hasil dari pilihan kita adalah buah roh. Kalau kita selalu memilih Tuhan, kita selalu memilih maunya Tuhan, kita selalu mencari kehendak Tuhan dalam hidup kita, maka pada suatu titik kita akan menghasilkan aliran air yang murni. Yang hitam sudah nggak ada lagi. Dan kenapa kapa itu disediakan? Kapa itu adalah bagi yang tidak berbuah. Yang tidak berbuah artinya apa? Memilih selama ini waktu dihadapkan pilihan, pilih manusia lama atau milih Tuhan. Pilih manusia lama. Pilih manusia lama. Pilih apa katanya dunia. Ya otomatis katanya Tuhan, karena kamu memilih ke sini ya sudah kamu tanggung konsekuensinya. Ya inilah saudara-saudara semua yang ingin saya sharingkan tentang air hidup. Dan memang dalam air hidup ini masih banyak hal yang sangat kaya yang bisa kita hidupi dari sini. Ada karunia roh, kita bisa mendengar Tuhan maunya Tuhan apa. Banyak hal, masih banyak hal. Ada kuasa di sini, ada aliran kasih dan banyak hal. Tapi saya ingin membatasinya di penjelasan yang sederhana ini aja, supaya Bapak dan Ibu semua bisa memiliki gambaran yang lebih jelas tentang apa itu air hidup.